satu lagi Mbak Bule. Ini mulai tahun berapa bikin ini? 2015. Pernah ada masalah nggak sama? Ya, masalah pastinya bumbu-bumbunya ada, tapi saya cuma ngambilnya dari segi positif bahwa setiap manusia itu punya andil untuk berbicara apa aja. Kadang karyawan A mau dengan karyawan B mau dengan karyawan C, dan saya hanya mendengar. Dan tapi yang terpenting, setiap pemilik tanah di luar kita harus belajar dulu tradisi dan budaya di sini dulu. Nah, itu yang saya pelajari. Jadi karakternya kayak apa sih? Nah, dari situlah saya mulai memahami, dan akhirnya saya sampai sekarang dipercayai di Bogor Barat, sudah dikenal dengan penduduk desa di sini bahwa memang Mbak Bule itu orang yang mau bekerja dan mau jadi petani. Sementara yang duduk di sini aja nggak mau ibaratnya, tapi saya yang membangunkan mereka gitu. Iya sih sebetulnya. Karena di kering dulu. Aduh. Kering. Kopi. Jangan tegang-tegang banget ya kan. Padahal di penduduk sekitar sendiri Sendiri maksudnya sekitar gimana? sini maksud gue. Yang notabene bukan kota nih kan, Mbak ya. Bukan kota, desa di sini. Bertani itu juga nggak seksi buat mereka. Buat mereka bertani. Suka pertanyaan itu. Sebenarnya seksinya itu ya. Yeah. Bertani itu buat mereka itu capek, hasilnya mungkin minim. Mbak Bule menghormati orang punya pikiran macam-macam ya, tapi buat mereka mungkin gini, aneh buat orang Jakarta kok datang mau bertani. Sementara gue yang asli bapak ibu gue bertani aja mau kerja di kota, biasanya kayak gitu. Yes. Role model, men. Enggak, iya itu yang terjadi sampai tetangga gue di rumah. Ini gue kan mau jual rumah nih, sekalian gue umumin. Tanggal lu di mana? Ada Depok, Jack ya lah. Gue bingung ya. Gue tuh berpikir ya udah lama banget. Gue pengen banget deh bercocok tanam, terus gue bisa ngidup udara bebas, udara yang lebih bersih ya kan. Dan gue karena gue seniman ya. Gue seniman tuh gue seneng cari inspirasi. Dan gue suka banget tempat-tempat kayak gini, lalu gue bisa bercocok tanam. Gue begini loh, punya prinsip gimana gue caranya bisa makan. Kan sekarang lagi bokeh nih semua nih Jack. Ya kan, gue gimana caranya bisa gue nanam sayur kacang panjang seperti yang Mbak Bule lakukan itu, lalu gue bisa makan dari hasil apa yang gue tanam. Nah, kebaliknya zaman sekarang, gue pengen jual rumah gue itu, maksudnya gue pengen cari tanah-tanah yang gue dengar kan di sini mursidah nih. Tapi justru tetangga gue, Doski punya tanah luas 1,5 hektar di Jokau, ya di Tegal. Doski mau jual, Doski pengen pindah ke Jakarta. Kadang-kadang gini, Mas, kadang-kadang apa yang mereka rasa, mereka kan terbuai ini dengan Jakarta. Tolong respon gue dulu. Kecewa banget gue, Jack. Itu Jack, gue nggak bisa habis pikir. Gue ya, makanya susah deh Jack. Obrolan ini kan siapa tahu didengar oleh temen lu tadi tuh, ya kan? Nenek orang gimana? Nenek dia mau jual tanah. Bu, temennya nyokap gua. Ya siapa tahu beliau dengar. Dengan obrolan seperti ini aja. Emang dia main YouTube? Emang dia main YouTube? Ya kali cucunya. Ini kan bukan cuma di YouTube nanti, Mas. Ada di stasiun TV mana gitu? Ada ya? Ada. Jangan kasih tahu dulu. Mungkin teman-teman juga yang ada di kota-kota besar pengen kayak Mbak Bule, tapi kan nggak punya lahan. Sementara lahan sendiri mahal, ya kan? Nah, kira-kira apa strategi atau solusi yang Mbak Bule bisa kasih atau apa sih namanya? Sarannya. Sarannya adalah kalau kita mau pikir, aduh Mbak Bule aku nggak punya lahan, itu udah banyak memang yang ngomong nggak dari Mas aja pastinya, atau kakak atau abang ya, atau whatever lah apa nih manggilnya bang ya. Dari tadi kita ngomong belum manggilnya nama aja lah. Nama aja Jack. Gomez. Iis. Oke, Iis. Jadi gini. Ismail Iis. Apa aja lah. Iis Sugianto mungkin. Pokoknya yang pasti mau lahan kecil kita harus bersyukur. Kalau Mbak Bule nanti warung cantiknya udah buka, saya sudah sediakan lahan untuk cara bertebun dan bertanam. Kalaupun mereka datang untuk bawa benih, Mbak Bule aku mau nanam di sini dong, nanti saya datang lagi 2 minggu atau 3 minggu, lihat hasil benihnya sendiri, kamu ambil nggak apa-apa. Edukasi yang sangat, maksudnya iya. Saya nggak ada masalah karena buat saya sangat bersyukur saya memiliki lahan di sini. Saya juga ada batasan dengan fisik saya, tenaga kerja saya. Tapi kalau dia mau datang bawa benih, Mbak Bule aku uji coba ya, nanti 2 bulan lagi aku datang kira-kira udah panen. Nggak apa-apa, silakan dengan senang hati. Jadi kita bekerja sama dan sama-sama dengan. Tadi ada apa? Tadi ada apa? Ada restoran apa? Warung cantik. Warung cantik Petani Bule. Kayak apa tuh, Mbak? Warung cantik Petani Bule adalah satu warung yang mana saya mix budaya Indonesia dengan gardening dari budaya luar pastinya, dengan style di dalamnya, dan juga tapi kurang lebih 90% makanannya Indonesia.
Oh, Misalkan oke. bandrek minumnya, jahe-jahe terus Itu mah minum chefnya teh. mesti gue, Jack. Heeh. Chefnya mesti Lu Oh. bisa gue, jadi Jack. mie instan doang masak, Mes. Ya, lu kan nggak tau gua, Jack. Oh my god. Ya nanti Iya. ada jus gitu lah. Terus Ya, ada gua mau bangsa. Bahannya dari hasil kebun sini. Maksud- dari Maksudnya begitu. hasil kebun kayak misalkan gini, kita kan sekarang nih kalau mas pandemi, aduh minum ramu-ramuan, aduh minum ini gitu, biasa kayak gitu ya banyak ya. Tapi sekarang kunyit. kunyit gitu kan. Iya. Tapi buat Mbak Bule sekarang apapun yang nanti petani bule atau warung cantik ini buka, insya Allah memang hampir 90% minumannya Indonesia. Oke, Master. Konsep besar apa yang mau diwujudkan di area seluas kantong lu bolong. Di luas sekitar di area ini. Konsep besar apa yang ada dalam benak Mbak Bule ini? Hmm. Konsep besar apa? Gue mau bangun tempat ini sebagai suatu tempat yang banyak mengedukasi atau jadi tempat pariwisata atau cuma sekedar Hobi. mau hobi. Konsep besarnya, grand design-nya apa kira-kira ini? Akan mau dibangun candi kah atau apakah atau jadi tempat pariwisata? No, kalau konsepnya adalah saya membuka usaha lapangan kerja untuk area sekitar karena dengan karyawan saya sedikit di sana sudah mulai ada sedikit antrian bahwa Mbak Bule nanti Bu Bule kalau nanti udah ini nanti anak saya kerja di dalam ya. Oke, Gitu. Nah, oke. jadi saya nggak punya mimpi seperti itu, tapi membuka lapangan kerja untuk orang sekitar sini adalah this my dream. Dan nanti kalau nanti buka gerbang pintu ini di sini terbuka, mereka kerja di warung atau mereka menjaga alam di sini dan saya juga ada di sini. Nah, itu yang terpenting dulu. Ya, Mempekerjakan mereka. memperdayakan masyarakat sekitar. Iya, masalahnya mau jadi nanti besar itu bonus dari Allah. Oh, jadi berarti itu mulia sekali ya tujuannya. Maksudnya mau mengembalikan kearifan lokal. Iya. Gini, Mau Mas. mau Rentetan atau rangkaiannya. Jadi Iya. nggak cuma datang untuk berkebun menyalurkan hobi, tapi juga memikirkan masyarakat Iya. supaya dapat kita. Iya. kerja ya. Supaya ada pekerjaan. Misalkan ada juga kan anak-anak yang di sini kan hampir rata-rata mereka menikahnya kan usia muda ya dan ada seorang perempuan yang duduk di rumah aja nungguin anak. Tapi kan kalau nanti ada sip-sip yang boleh buka warung, nanti bagian ini, nanti dia mau ngerjain ini, nanti step begini kan buat mereka tuh kayak ada rasa wow saya ternyata bisa menghasilkan uang sedikit, tapi juga buat anak bisa beli susu atau beli telur atau beli ikan gitu. Tapi karena sekarang ini pandemi kita nggak buka dan biasanya anak-anak santri di sini juga banyak banget kalau habis Jumat mereka bikin konten selawatan. Mereka datang dari pesantren mana untuk ngambil cuaca atau kebun atau alam atau apa, kita selalu buka konten mereka masing-masing gitu. Saya selalu hormatin gitu. Oh ya, di depan tadi kita udah dicek suhu ya. Tadi kita pas mau masuk ke gerbang ini ya. Iya. Tadi. Nah, kenapa Bagus pertanyaan ini. belum Kenapa kamu jadi begini? pakai petani bule? Where are you from? My mom asli Yes. Belanda Jerman, my father asli Betawi. Jadi rumah terpencil kami ini aslinya orang Tanah Abang. Oke. Nah, keluarga kami di situ dulu dikenalnya kalau ada pos dari Belanda, dari grandmother saya, oma saya selalu bilang, ini untuk keluarga bule. Kakak saya Lia Bule, Nia Bule, Resa Bule, dan mama saya dibilangnya Bule. Nah, disitulah saya terinspirasi. Tohnya saya orang Tanah Abang ini, kalau bilang itu orang bule lo udah tahu lah daerah terpencil itu yang keluarga bule cuman ibu saya sama bapak saya. Gitu. Disitulah saya mulai pakai nama bule itu. Dan kalau medsos main last name my mom. Oke. Oke. Kalau Indri nama dari papaku. Oke. Kalau papa tadi dari mana? Betawi asli, Oh, Betawi asli. almarhum sudah ada. Betawi Tanah Abang, Mes. Betawi Tanah Abang. Apa nih Aji Lulung? Oh, sahabatan. Oh, sahabat. Haji Lulung sama rumah papa aku nggak jauh dekat. Bener gue. Iya kan? Bener ya. Jadi gampang kan kita ke Orang Tanah lama Abang. lah itu orang. Iya, kita ke Iya. Tanah Abang gampang ya Orang kan. apa nih? Ambil bahan. Iya. Ngambil bahan sama beli rokok ya. Oh, jadi alasan itu lah kenapa pakai nama petani bule. Tapi Iya. memang your skin Iya. is Iya. saya lihat dari jauh, gila nih bule. Jadi coklat karena Iya. sering kena matahari, tapi itu buat saya lebih sehat karena dulu saya pernah divonis kurang vitamin D dan yang mana kulit saya terlampau keputihan pada sebelum turun jadi petani 7 tahun yang lalu. Putih banget sampai saya nggak pernah kena matahari. Nah, akhirnya dari sinilah saya mulai ngejemur, akhirnya mulai sampai sekarang. Iya. Kalau ada dua pilihan, Mbak. Pengusaha atau petani? Petani. Alasannya?
Saya lebih sangat mencintai menjadi seorang petani karena di dalam satu company saya di sini ini tidak ada yang namanya dirut atau manajer atau siapa. Saya anggap pribadi saya turun tangan bahwa saya adalah seorang petani. Saya lebih respect dan menghormati saya dipilih jadi seorang petani. Karena buat saya lebih wah nggak usah dikatakan apa-apa deh, karena itu buat saya akan lebih rendah hati lagi dan lebih berbaik dengan petani-petani lain. Betul. Cita-cita gue emang mau jadi petani kok. Iya benar, karena kan negara Indonesia itu negara agraria dong. Iya. Kan kita Dan kembali subur. kembali ke situ aja. Dulu Amin. kita pernah berjaya loh. Amin. Ya kan? Terus sekarang ya nggak tahu lah bagaimana ceritanya Swasembada kita. pangannya. Ya enggak. Ya ini juga kan ya mengenai ketahanan nasional ya kan. Jadi ya gue pikir ya paling tepat zaman sekarang bisa dilakukan ya. Pandemi itu menurut gue tuh ya hikmahnya banyak banget. Sangat banyak sekali. Iya kan? Sangat banyak banget orang kembali. Gue lihat kok di mana-mana gue keliling Jawa kemarin ya sorry ya journey gitu. Gue lihat oh iya banyak juga yang orang akhirnya mulai memanfaatkan lahan yang memang juga memiliki pastinya memiliki kriteria view yang bagus, lalu dibangun sektor wisata, rumah makan tapi punya view yang bagus dan itu bisa menghasilkan income bagi masyarakat setempat. Nah, yang itulah yang mungkin yang akan segera Mbak Bule lakukan ya. Amin. Gue sih berharap segera terwujud. Insya Allah Gitu, Jack. pasti. Kita infoin dulu tuh yang bunyi apaan tuh? Oh, Itu kincir ya? Itu kincir. Tradisi Angin orang dari desa di sini seperti itu. Nama daerahnya apa ini? Daerah Citeras, desa Citeras. Rumpin. Rumpin. Cibatu, Lewi Batu. Lewi Batu. Desa Oh, Lewi Batu, oke. Citeras, Rumpin. Kabupaten Rumpin. Apa? Mbak, ini ada lagi pertanyaan. Selain di sini ada tempat lain lagi nggak yang Mbak sedang mengusahakan seperti ini? Ya, ada beberapa tempat seperti di Sentul, saya ada kerjaan usaha di sana untuk orang aja sih dia mau bikin konsep Mbak Bule, tapi dia juga mau buka usaha di daerah sana. Terus di Puncak juga ada, di Cijeruk juga ada. Mereka mau coba buka juga gitu loh, tapi hampir 80% mereka lebih identik ke pribadi. Jadi di Jakarta mungkin pandemi ya, saya menghargai, tapi di villa-villa mereka coba buat se-enjoy mungkin karena future mereka pikir oh besok gue tua bakal di sini gitu. Lahannya lahan Mbak Bule? No, lahan si pemiliknya. Oh, oke. Saya hanya memberikan konsep aja. Konsultan. Oh, oke. Konsultan, maybe. Tapi memang kita udah Jadi malu. harus balik lagi ke desa sih ya, gue pikirnya. Sejak pandemi. Ya, I think so sih. Tuhan mengaturnya seperti itu. Iya, saya Menurut. pikir sejak pandemi jadi banyak orang Iya, pada nyari alam yang ya. tadi kan gue bilang ya, maksudnya ada Dari matahari. dari matahari. Maksudnya ya mudah-mudahan ini bukan cuma tren Mbak, gitu. Mudah-mudahan ini bukan tren. Tapi saya yakin memang kekuatan desa itu punya kekuatan. Masing-masing. Ya itu maksudnya kayak bertani itu nanti akan menjadikan bangsa Indonesia menjadi swasembada pangan. Amin, mudah-mudahan dikabulin. Beras tidak lagi impor, Iya. kan gitu. Gue masih punya satu pertanyaan penutup nih. Abis itu gue nggak mau nanya lagi. Lo deh tuh, ya kan? Mana lebih oke? Teknik bercocok tanam secara modern atau kita kembali ke zaman dulu? Karena denger nih Mbak, zaman sekarang ya modern tapi menghasilkan buah atau tanaman yang ternyata kurang enak rasanya dibanding dengan cara petani-petani dulu bercocok tanam seperti menanam padi. Dulu mereka masih bukan otodidak tuh, masih manual. Nah, saya dengernya kalau pakai modern tuh lebih oke. Cuma lebih cepat dan lebih I don't know. Iya kan? Menurut Mbak Bule yang mana? Yang manual kah atau kita mengikuti zaman dengan yang modern? Sebenarnya kalau lihat dari ilmu pertanian memang makin hari makin tinggi ilmunya. Ada alat modern yang datang ke Indonesia ya. Tapi untuk mengajari para petani kita itu butuh waktu dan proses. Contohnya Mbak Bule pakai sepatu boot, waktu Mbak Bule punya pegawai petani itu nyuruhnya aja nggak mudah karena dengan kebiasaan mereka nyangkul hanya sendal biasa, tidak pakai kaos kaki atau tidak pakai sepatu atau tidak pakai sendal, mereka coba akhirnya
kita duduk, kita ajari, akhirnya lama-lama terbiasa, dikasih contoh, dikasih yang baiknya seperti ini. Nah kalau untuk Mbak Bule pilih sih, Mbak Bule mau yang modern dikasih alat yang bagus nggak apa-apa, Oke juga. asal jangan mahal. Oh iya Kalau ya. mahal atau sewanya kan berat buat petani. Tapi biar bagaimanapun Mbak Bule mengapresiasi, makin modern, makin canggih, makin cantik. Tapi dari hasil yang dihasilkan itu nggak jadi masalah. Karena kan Kalau pengaruh besi-besi menyentuh tanah itu. iya, sebenarnya gini Mas, sejak saya jadi seorang petani Mbak Bule ya pastinya ya. Iya. Dia lebih cenderung manual dan cara tradisional. Mungkin ilmu mereka yang dipakai sama orang tuanya atau neneknya turun diajari ke Mbak Bule gitu loh. Nah, jadi agak susah juga kalau misalkan ini loh cara nyangkok buah durian seperti ini nih. Terus ada lagi petani bilang, "Nah, saya begini." iya. Nah, Oh, ilmunya beda ya. semua beda. Mungkin sama kayak Tujuannya gini kali, sama. Mas. Peribahasanya sama kayak nyambel di ngulek Iya. Namanya blender. cobek sama di Dicobek, blender Di blender, iya. Gue lebih suka yang dicobek gitu. Iyalah, karena sama. pakai goyangan. Iya benar. Iya, dan gado-gadonya juga enak pasti kalau pakai cobek juga. Bikinnya pakai celana. Kredok. Den, satu lagi deh, Jack. Enggak, Apa? gini, lu- yang tadi dulu kita bahas nih. Mesin Kalau menurut gue Modern. sih, kalau menurut gue antara modern dan tradisional, kalau menurut gue bisa dikombin. itu bukan menjadi permasalahan yang krusial. No, Pekerjaannya masalah ada gua apa enggak? hasil Nah, dari yang penting orang mau dulu aja bertani. Nah, itu dulu aja. di postingannya Mbak Bule waktu itu nanam padi, padinya mana? Di Bintaro. Oh, pantesan tuh gue bingung gue nih ada di Nah, Bintaro ada Bintaro di kan juga sebetulnya Rokum. bukan lahan yang Luas. besar, Mbak. Besar. Tapi bisa. Sorry. Ada semut. Aku perhatiin banget sih. Soalnya semutnya nanti masuk telinga bahaya. Mungkin keping yang belinya. Udah kebiasaan dengan pegawai begitu kalau masuk gitu. Iya Mbak ya. Apa? Di Bintaro kan Iya. juga bukan lahan yang luas. No. Cuman 4 meter kali 3 meter. Bisa kan ditanam kan? Bisa. Dan bisa dinikmatin. Kalau menurut Mbak Bule adalah salah satu contoh yang mana kalau padi bisa di polybag. Di polybag itu dalam artinya di pot kecil atau di pot di besar. plastik Di plastik. plastik polybag. hitam, Oke, polybag. oke. Biasanya kan kamu ngeliat pertanian padi ada di sawah Di dengan sawah. unsur hara, ada lumpurnya. Nah, tapi di polybag juga bisa Itu yang mau gue ikutin jejaknya. Gue dalam hati tuh kemarin Ya, itu kan artinya kan ada teknologi di situ. Bener nggak Mbak? edukasi nggak try. Gue rasa coba. Coba. Gue rasa Mbak Bule dicoba karena kan Coba sih. orang taunya memang nanam padi itu di Ada sawah, di Jack. sawah. Ya, itu kan Lu kan dulu kan buka, lu pernah nyawa. dulu, men. Dulu. Why you so eccentric like this? Mantan sosialita dulunya kali ya. Tuh. Unik, Jo. Dandanannya. Iya kan? Selalu. Orang kita kan lihat petani Indonesia kan kumel-kumel atau segala macam. Ya. Sebetulnya nggak perlu kayak begitulah ya. Masih Ya. tetap bisa. Ya gue rasa Kalau pakai pantas lah. pakai caping tuh Mbak yang apa tuh? Kalau ini kan bukan caping nih, apa Caping mah di mana? Di Bandung, caping, glam caping atau segala karena macam. hanya untuk di kebun teh biasanya Camping. di kebun teh. Nyambung. Gua tuh pikir emping. Enggak, pada intinya Iya. penampilan itu adalah bukan hal yang utama, Bukan yang tapi utama. petani kita juga sebenarnya bisa memberanikan diri dengan pakaian-pakaian yang dia Why punya not? gitu loh. Jadi petani tapi passionnya Tetap jalan ya. yes. Ya karena pertama saya seorang wanita kan, dan saya harus tampil cantik dengan alam. Bentar. Dulu sosialita, Mbak. Mantan. Nongkrongnya di mana dulu? Kok kita nggak pernah ketemu? Anak kembang. dari ya Anak benar kembang kayak dari bos situ ke gue situ tahu dan, nih dia kan. dan akhirnya Berarti zaman Barbaros ada dong, Mbak. banget Barbados. dia denger musik gitu ya dulu ya. Kadang kangen sih masih Yang ada main musik kan kangen. kita berdua dulu. Oh my god, kayaknya you familiar juga sih mukanya ya. Musik Iya. country maybe. No. No. Kita Iya, Ya pokoknya pada intinya penampilan itu buat wanita itu ketemu dengan alam harus kelihatan cantik. Saya pikir no, lebih bukan dari- bukan buat wanita aja sih, maksudnya petani dan passionnya, bajunya kan bisa Dari kita gitu. sosialita terus memutuskan untuk hijrah. menjadi petani kan Nggak gampang hilang enggak, temen. ya bener hilang teman. Terus Waktu pertama kali dia nanam singkong, nanamnya jedak jeduk masih ke bawah aja dulu aja. deket speaker lagi. Dengarnya. Respon teman-teman gimana tuh, Mbak? Support kah atau gimana? Ini gila nih si Bule Awalnya nih sih gitu kali sempat ya. menghilang dari sosialitas sih, sempat tidak dijadikan satu rasa kangen atau wah saya keluar atau enggak ya, tapi memang udah keputusan saya bahwa ya saya harus fokus dengan karir saya di sini, dan akhirnya sekarang mereka coba hubungin saya. Oh, ini karir ya ternyata ya? Karir. Menjadi karir buat Akhirnya happy endingnya baik sama alam ngasih karirnya dengan baik kan. Oh, berarti ada bisnis berarti di situ ya? Sudah mulai. Oke.
Sudah mulai dipanggil untuk landscaping, udah Oh, oke. mulai. Kan tadi lu nggak denger jadi konsultan di mana-mana tadi. Gua desain. Iya, Ini kan lumayan. ini Gue kan tahu, juga. gue followersnya Jack. Oh iya, gue belum follow. Jangan lupa follow Instagramnya Petani Bule Indri Indri Meses. Meses. Ya terus YouTube channelnya apa? YouTube channelnya Petani Bule. YouTube channelnya Petani Bule. Wah, mudah-mudahan kita diajak kolaborasi nih nanti Boleh, ya kan. boleh banget. Lu Nanti kalau ngapain grand sih, Jack? opening Boleh, datang jatuh. ya. Oh boleh boleh Terus boleh. main musik ya. Oh siap. ya Lagunya kan? Ebit Gade. Oh iya oke. Saya suka Ya banget. Jack urusan kontraknya lu aja yang ngatur. Ada nanti coba buat kayak gitu. Jadi baik sama alam, alam baik kembali sama kita. Pokoknya intinya itu dulu aja. Itu catatan dulu, Mes. Apa? Baik sama alam, Alam akan baik sama kita. Ya, ini mudah-mudahan bisa menjadi manfaat, Mm-mm. Mbak. Pesan Mbak buat yang menyaksikan channel ini, terutama tentang misi Mbak tadi yang sebagai seorang petani. Monggo, Mbak. Pesan saya untuk yang Aku minta dong. apa? Hai followersnya. Oke. Oh iya itu Ini ininya. Ini YouTube-nya apa namanya? Ini kita belum ada namanya. Apa namanya? Ntar, Oke. ntar kita Konsepnya informasiin. beda ya. Oke, Iya. oke. Hai followers, Mbak Bule. Kurang terima kencang, kurang kasih. kencang, kurang Oke, kencang. oke, oke. Kurang semangat kayak yang di. Kurang semangat. Oke. Oke. Hai followers, selamat sore. Followers sore hari ini Mbak Bule bersama dengan abang-abang ini. Gomez. Pastinya Gomez dan Ii. Bang Iis. Pesan Mbak Bule, biar bagaimanapun mau halaman kamu besar atau kecil, mulailah menanam di pot atau di apa aja, karena dari situ kamu akan mendapatkan rasa bersyukur. Jangan lihat ke sebelah, lihat dulu hijaukan di dalam rumah kita, baru kita hijaukan di luar sana. I love you dari Mbak Bule dan Bang Gomez dan Bang Iis. Thank you, terima Thank kasih you. Mbak Bule. Bye. Mudah-mudahan sukses terus. Amin. Inspirasi. Thank you, amin, Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan Amin. lo boleh share. Kalau kepaksa jangan like. Jangan ditonton juga. Kesempurnaan milik Tuhan. Pak.